Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pada video kita pada malam hari ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru untuk Bapak Ibu guru sekalian terkait 3 faktor penentu utama guru lulus passing grade P3K 2021 tidak masuk cloud P3K 2022. Tentunya ini menjadi keinginan semua guru honorer lolos passing grade agar tidak masuk cloud dan langsung mengisi formasi nantinya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk dalam salah satunya nantinya ya, untuk ketiga faktor ini, atau ketiga faktor ini Bapak Ibu bisa penuhi nantinya pada saat seleksi P3K 2022 digelar. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel kami yang sangat sederhana ini, channel yang masih banyak keterbatasan tapi berusaha untuk berbagi informasi dengan ikhlas kepada Bapak Ibu guru sekalian, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus eksis berbagi informasi terbaru dari kami, karena tanpa Bapak Ibu guru sekalian channel ini tidak ada apa-apanya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point terkait 3 faktor penentu utama guru lulus passing grade P3K tidak masuk keranjang P3K 2022. Jadi seperti biasa Bapak Ibu harus memahami bahwa untuk mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 itu ada 3. Yang pertama adalah penempatan lulus passing grade. Nah, ini yang kita bahas ya. Yang kedua adalah seleksi kesesuaian prioritas 23, dan yang ketiga adalah seleksi tes untuk pelamar umum. Namun di sini kita fokus di penempatan untuk guru yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor sebenarnya Bapak Ibu ya yang menjadi penentu utama ya, penentu utama Bapak Ibu bisa mengisi formasi langsung tanpa harus masuk di cloud dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya adalah ketersediaan formasi di wilayah Bapak Ibu tempat melamar formasi P3K Guru 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama pastinya. Kemudian di sini kita bisa cek satu persatu ketiga faktornya. Di sini Bapak Ibu memperhatikan bahwasanya ini yang bundar atau bulat inilah cloud Bapak Ibu ya. Ini yang sebisa mungkin dicoba dihindari oleh guru honorer yang sudah lolos passing grade. Namun demikian, ketika Bapak Ibu tidak bisa memenuhi 3 persyaratan yang akan kami sebutkan, maka menurut kami sangat sulit bagi Bapak Ibu untuk lolos dari cloud ini. Meskipun ketika Bapak Ibu masuk ke dalam cloud itu bukan akhir dari segala-galanya, dan tentunya ketika Bapak Ibu masuk dalam database sementara Kemendikbud, itu tentunya Bapak Ibu masih punya potensi besar untuk ditempatkan jika masih ada kekurangan guru, asalkan Bapak Ibu bisa bersabar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu maksud kami. Nah, di sini kita coba bahas satu persatu faktor penentu agar Bapak Ibu tidak masuk di cloud ketika Bapak Ibu adalah guru lolos passing grade. Yang pertama Bapak Ibu ya, 3 faktor penentu guru lolos passing grade tidak masuk cloud P3K 2022. Yang pertama adalah menjadi pengunci formasi di sekolah induk, baik itu THK 2 dan guru honorer negeri. Nah, ketika Bapak Ibu ini nantinya pada saat seleksi itu Bapak Ibu ternyata adalah pengunci formasi di sekolah induk Bapak Ibu, berarti ketika dikatakan pengunci formasi, maka secara otomatis Bapak Ibu itu sisa penempatan nantinya. Nah, jadi otomatis Bapak Ibu tidak akan masuk dalam database sementara, Bapak Ibu tidak masuk di keranjang atau cloud. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu adalah pengunci formasi di sekolah induk. Artinya Bapak Ibu berhak atau diprioritaskan pada saat pemilihan formasi di SSCASN nantinya, dan itu berlaku untuk guru THK 2 maupun guru honorer negeri, dan sebenarnya juga berlaku untuk guru swasta ketika memang di sekolahnya nanti itu ada ketersediaan kebutuhan dan terjadilah penguncian formasi. Misalkan kalau lulusan PPG itu tidak mungkin menjadi pengunci di sekolah induk Bapak Ibu ya, karena lulusan PPG itu belum mengajar sama sekali. Itu ya, itu. Oke, jadi yang pertama itu adalah intinya adalah pengunci formasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu adalah pengunci formasi. Kemudian faktor yang kedua di sini kita bisa cek langsung ya faktor yang kedua, tapi sebelumnya kita coba cek di sini ada bagannya yang membuktikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, ini kan sekolah A Bapak Ibu ya. Sekolah A ini ada 2 kebutuhan, sedangkan 1 guru lolos passing grade. Nah, di sini kan ada 2 kebutuhan, sedangkan 1 guru honorer lolos passing grade ya. Otomatis satu formasi ini dikunci ya. Kalau dikunci, makanya nanti kalau dikatakan sudah dikunci berarti itu adalah berhak
kepemilikan dari guru lolos PG. Jadi guru lolos PG inilah nanti yang akan ditempatkan di sekolah A menjadi ASN P3K. Itu maksudnya ya. Apakah pada saat penguncian formasi lebih besar, jumlah kuota lebih banyak daripada jumlah guru passing grade atau sama dengan? Ya, itu yang menjadi persyaratan untuk menjadi pengunci formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Yang kedua adalah Pemda akhirnya mengusulkan tambahan formasi dengan berpedoman data real Dapodik. Nah, jadi ini yang poin kedua, inilah kunci utama. Ketika Pemda mengajukan usulan tambahan formasi dengan berpedoman kepada data real Dapodik, maka sudah dipastikan ya, kekurangan guru atau kekurangan formasi itu bisa tertutupi ya. Jadi nantinya guru lolos passing grade otomatis akan ditempatkan di sekolahnya masing-masing atau mendapatkan formasi di sekolah lain. Karena kenapa? Karena Pemda mengusulkan tambahan formasi bukan asal mengusulkan, tetapi ada dasar utama. Nah, untuk mengusulkan formasi supaya pas dengan kebutuhan dalam suatu wilayah, sebaiknya Pemda mengajukan formasi berdasarkan data real yang ada di Dapodik ya. Kalau kita berdasarkan data real yang ada di Dapodik, maka sudah dipastikan kebutuhan formasi itu 90% itu bisa terpenuhi. Ini menurut asumsi pribadi saya Bapak Ibu ya sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu silahkan komen di kolom komentar ya, kita diskusi di belakang. Oke, kita lanjut lagi untuk faktor yang ketiga. Nah, ini belum faktor ketiga ini ya, seperti ini. Ketika daerah Bapak Ibu masuk dalam kondisi seperti ini, yaitu daerah dengan kuota formasi 2022 itu lebih besar dari peserta lulus passing grade 2021, maka secara otomatis ini berpotensi Bapak Ibu langsung auto ASN ketika Bapak Ibu adalah guru yang lolos passing grade. Kenapa? Karena nantinya Bapak Ibu kan tidak dites lagi, sisa penempatan. Karena Bapak Ibu itu adalah prioritas. Contoh misalnya di Kabupaten Ciamis ini, itu total formasi 2022-nya itu adalah 1150. Meskipun belum ada usulan formasi 2022, total formasi 2022 ini diambil dari sisa formasi tahun 2021 yang dikurangi dengan jumlah yang sudah lolos mengisi formasi di tahun 2021 dan sudah mendapatkan SK P3K. Nah, ini bayangkan total formasi 2022 untuk Kabupaten Ciamis itu adalah 1150 Bapak Ibu ya, sedangkan peserta yang lulus PG itu hanya 377. Jadi hampir 4 kali lipat lebih banyak total formasi. Ini kalau posisinya seperti ini sangat memungkinkan ya, peserta lulus PG-nya ini diangkat semua menjadi ASN tanpa harus disimpan dulu di cloud karena total formasi lebih banyak. Nah, ini yang dikatakan Kemendikbud itu kuncinya adalah kuota formasi. Kuncinya adalah total kuota formasi yang diajukan Pemda. Tentunya berdasarkan data real Dapodik sih sebenarnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah guru honorer lolos passing grade itu memiliki tabungan nilai yang tinggi untuk antisipasi pengurutan nilai dengan kategori yang sama. Nah, ini juga yang sangat membahayakan ya. Misalkan dalam satu sekolah misalkan sekolah A itu satu kota formasi, sedangkan ada dua guru THK2 sama-sama lolos passing grade. Karena kategorinya sama, nantinya ada perankingan berdasarkan nilai terbaik. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memiliki nilai yang sangat tinggi, maka itu bisa mengantisipasi Bapak Ibu memenangkan dalam hal pengurutan untuk mengisi formasi dengan kategori yang sama. Oke, seperti inilah informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.